Bapak dibuka ya. Ya siap nggih. Nggih. Dibuka ya Pak ya. Dibuka ya Pak ya. Iya, iya. Siang Pak. Pak, selamat datang Pak, saya dari Jakarta Pak. Dibuka ya. Dibuka ya. Bapak. Buka jalan ya, buka jalan ya. Buka jalan ya. Buka jalan, awas dibuka jalan. Buka jalan, Dibuka jalan, J. Di samping aja nggak apa-apa. Jokowi ini. Buka jalan di samping nggak apa-apa. Jangan nutupin jalan. Salaman nggak apa-apa. Jangan ditutup. Oh siap nggih. Semangat teman-teman. Izin Bapak. Malam hari ini saya sudah izin matur di hadapan Bapak. Kami mengucapkan terima kasih atas kerawuan Bapak Joko Widodo pada malam hari ini di ruangan ini. Kami sudah kami bukan siapa-siapa, kami hanya anak desa Pemalang, kader studi partai yang waktu itu kami menyuarakan apa yang ada di isi hati kami, berimbas kepada apa yang sekarang saya malah bingung Bapak. Saya dipecat kok malah saya dikenal oleh masyarakat sekian banyak. Harusnya orang dipecat itu kan kurang baik. Tapi bagi saya setelah dipecat itu kok malah saya dikenal. Saya malah bingung. Ketemu di jalan Pak Sudarsono ya, mungkin minta foto dong. Banyak terjadi. Ya mungkin gara-gara Agri Pak Nani, gara-gara Oppo. Tapi sebelum saya sampai ke Agri maupun sampai ke Oppo, izin dengan segala hormat di hadapan semuanya saja, termasuk ingin yang saya sampaikan di depan Bapak Jokowi. Di mana waktu itu saya sudah bukan siapa-siapa, saya didatangi oleh seseorang yang namanya Joko Longkeang. Mana Joko Longkeang untuk berdiri? Saya katakan khusus. Joko Longkeang ini adalah salah satu wartawan di Pemalang. Pada suatu hari dia di Pemalang, saya di rumah biasa kalau profesi wartawan. Datang pengen ngerokok, jika dia nggak punya rokok kan, ngobrol, alor, itu ngobrol. Setelah itu kok ada sesuatu di mana saat itu, nah ini perlu kami sampaikan, mohon izin karena memang acara ini adalah santai. Ya izinkan kami sudah sono untuk ngoceh menyampaikan apa yang isi hati saya. Mas Joko Longkeang datang, kita ngopi, rokok. Waktu itu ada kejadian nasional menurut saya. Ada seseorang dari sekjen sebuah partai yang waktu itu kami banggakan. Kok bertemu dengan malah polusi perjodohan seseorang. Kita cuma cerita kecil. Akhirnya, Mas aku tak berjudul harian Pemalang. Muncul di media Pemalang. Beliau mengatakan ada kawan kita yang namanya Bapak Imam Sugianto. Mohon izin berdiri. Beliau adalah apa ya, kalau di Pemalang Pengacara, dosen, pengacara, tapi juga nyambi dosen dan sebagainya. Kita ngobrol, dia buat podcast, kita buat podcast. Makanya kemarin saya telepon Pak izin
saya juga harus menghargai seseorang. Awal saya dari panjenengan, saya minta beliau keluarga untuk datang pada malam hari ini, Pak. Terima kasih, Pak. Dia datang di podcast terima beliau. Dan ternyata dari penyampaian yang saya waktu itu, kita bisa dihubungi di TikTok dan sebagainya. Terus bercerita tentang partai. Yang pada akhirnya memang saya kekeh pada pendapat dan pendirian saya, di mana saya dipanggil oleh institusi saya dan oleh elit saya, sampai kami dibentak-bentak dan sebagainya hanya untuk meralat apa yang selama ini saya sampaikan di media. Tapi saya tidak mau karena keyakinan saya banyak saya ini benar, bahkan saya pernah bertaruh. Mas Joko Longkea pernah jadi saksi. Saya ingin bertaruh dengan seseorang yang sekarang sedang. Mungkin tidak bisa seperti ini karena di sebuah tempat. Dia sekarang mungkin kan hanya menyendiri di sebuah kamar untuk beliau di sana. Saya modali bertaruh kalau partai ini bukan karena selama ini ocehan yang menurut saya tidak produktif dan kurang produktif, ayo bertaruh 1 miliar kita tukar yang cari saya, karena kalau orang saya nggak punya. Jadi faktornya adalah ya hal-hal yang penyampaian itu yang menurut saya itu tidak produktif, itu tidak baik, fitnah, bully, bahkan mencaci yang sifatnya personal. Dan kebetulan yang disampaikan tersebut, yang dituju tersebut adalah yang malam hari ini kita bersyukur tokoh bangsa yang besar di Republik ini hadir. Dan izin Bapak dan semuanya, kami bangga Bapak bisa bersama Bapak Jokowi. Yang hadir di sini bangga Bapak. Mungkin baru kali ini saya bukan siapa-siapa dan saya tidak punya siapa-siapa. Tapi yang datang malam hari ini ada yang naik pesawat satu keluarga. Bapak naik bahul keluarga. Itu ini kami sampaikan satu persatu izin Bapak. Bahkan yang hadir di ruangan malam hari ini ada seseorang yang berkebutuhan khusus. Izin Pak Fajar di mana Pak Fajar? Pak Fajar, beliau Pak Fajar tunanetra datang juga. Meskipun beliau tunanetra, di saat BSDL saya instruksikan, ayo buat spanduk lebaran, ada Pak Fajar juga di tempat prakteknya pun dengan bangga spanduk hari raya lebaran dibuat. Semuanya buat sendiri, pasang sendiri, berbiaya sendiri. Bukan Pak Jokowi pelit boten, nampaknya pulau boten nyuwun. Jangan salah persepsi. Ini adalah kehendak karena apa? Kalau nanti beliau melakukan itu dipelintir-pelintir. Pesan termasuk pada malam hari ini, Anda semua Bapak Ibu semuanya datang, biaya sendiri kan? Kalau ada yang melintir-melintir, siap bertanggung jawab, ya? Datang sendiri, bahkan yang namanya Sudaryono mana? Sudaryono Gondrong dari Surabaya berdiri, naik dari Surabaya naik motor, Pak. Anggota BSJN, bahkan yang buta huruf pun ada. Pak Sugimin dari Gerobokan. Mana Pak Sugimin? Ini anggota yang saya paling bingung. Kalau latih anu, kata sifatnya jenengan kan buta huruf. Kalau di beliau nggak kenal WA, isinya mesti telepon terus. Pak, dan sono saya ini rodok terkenal Pak. Akeh banget Pak. Buat anak tani turun itu bisa grup BSDL bisa dilihatkan kalau kita buka sehari bisa 1.000 kan, 1.000 bisa lebihkan komunikasi kita. Dan saya bangga, izin Bapak, yang kita sampaikan adalah sebuah narasi bahwa di luar sana
Di sebelah sana itu yang namanya bulian, hujatan luar biasa Bapak. Nah kalau tidak kita siapa lagi? Sesama anak bangsa. Ada temuan, wah ini anak apalah ini. Mereka masih, maka izin di hadapan Bapak Joko Widodo, mari ke depan. Bukan berarti kemarin tidak. Apa yang kita lakukan? Ya kalau tidak kita siapa? Kita tidak perlu merendahkan, menyalahkan kok si A cuma sedemikian tidak. Tapi mari BSDL bisa berbuat apa? BSDL selalu katakan, Judarsono petarung. Meskipun saya tidak punya apa-apa, tapi saya punya nyali itu. Ya, saya nggak punya apa-apa, saya punya nyali. Saya sendiri saja kemarin bisa melawan sebuah organisasi dengan segala risiko. Istri saya, mohon maaf, berdiri. Sampai kemarin saya setelah hari Minggu kemarin, saya pun tidak pulang, belum pulang. Dia juga WA, bojo kok digebur. Ya, dia datang sendiri sih. Untuk, ya karena saya izin bahwa benar-benar saya fokus bagaimana acara malam hari ini yang sudah diundangkan kejujuran Bapak harus saya kemas semuanya. Apa yang saya bisa yang datang dari berbagai elemen ini perlu kami sampaikan semuanya dan ingin saya ajak kawan-kawan. Terima kasih Pak Tiar Sumarmata. Siap lawan fitnah. Terima kasih. Background kita macam-macam seperti Pak Tiar yang ada mungkin, mohon maaf Pak, saya nggak berani menyampaikan Bapak mungkin dulu di apa saya juga nggak tahu, cuma dengar-dengar gitu. Ada, tapi Pak Sugimin juga ada. Benar-benar heterogen komplit di BSL. Dan semua keberadaan di BSL adalah kita ada sesuatu yang sama, chemistry yang sama. Kita ingin bersama-sama, kita ingin ikut menjaga marwah martabat Bapak Joko Widodo. Ini niat kita. Meskipun hal itu, niat itu kita ada, kadang juga tidak mudah. Wah, dengan ini bagaimana ini? Tapi kita lakukan. Bahkan kalau diizinkan, saya sudah ngomong kepada panjenengan semua. Setelah ini mungkin akan kita carikan payung hukum. Kalau bisa kita bisa ke Kemenkumham malah atau apa, nanti sesuai petunjuk dari teman-teman. Dan setelah acara ini kami mohon teman-teman nanti malam para pemikir banyak yang ada di sini. Ada banyak pihak yang harus saya sebut bersatu. Mari nanti malam kita wayangan sampai jam 2 atau jam 3. Ke depan ini BSDL mau kemana? Prinsip saya satu, kita melawan hoax. Kalau hoax itu biarkan, hoax itu kan menyesatkan, akan memecah belah bangsa. Kenapa? Yang tidak baik mereka narasikan selalu baik, tapi yang baik selalu mereka bicarakan itu kurang baik. Nah kalau tidak kita luruskan, ya bagaimana? Pengalaman kita kemarin di hari Minggu, kita datang sendiri, ya kan? Mereka datangnya juga naik bus, Uber. Saya terima kasih kepada teman-teman yang ada dari Wonogiri, dari Sage, dari Sukoharjo, dari Karanganyar, yang menemani saya. Jadi itu. Ke depan insya Allah kami BSDL tidak pada posisi boleh membiarkan mereka seenak sendiri. Karena kalau kita biarkan itu berbahaya. Kita sepakati semua selama ini. Kalaupun kita tidak bisa menikmati itu, mungkin anak cucu kita. Karena apa? Kalau itu dibiarkan, negara ini, republik ini akan terbelah. Dan izin Bapak Joko Widodo dan semua teman-teman, kita kadang Zoom, ada teman yang dari Amerika, ada yang dari Belanda, ada yang dari Inggris. Mereka pun mengatakan di sana itu ada kebebasan, tapi tidak sebebas seperti di tempat kita. Semua ada aturan, ada batasan. Jadi izin pada Bapak Ibu semua,
anggota barisan Sudarsono Jokowi Lovers. Kenapa namanya itu sedemikian? Yaitu cuma spontanitas saja. Itu muncul, itu kita sepakati, dan ternyata mendapatkan sebuah support moral, dukungan moral dari berbagai kalangan. Ada mungkin sekelas Pak Tiar, ada sekelas Pak Sugimin, bahkan tadi saya sampaikan Pak Fajar yang tunanetra pun menikmati kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ini adalah awal untuk bagaimana kita memberikan sumbangsi kepada negara dan bangsa. Ke depan tergantung pada kita semua. Mau seperti apa kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin banyak tutur kata. Kami, ya memang kami bukan elit. Kami dari desa. Apa adanya. Ceplas-ceplos kami ya memang seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu semua dan Bapak Joko Widodo, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerawannya, dan pesan saya besok pagi teman-teman BSJL kita kawal Pak Opung Parbilan dan Pak Agri serta beberapa teman sowan ke tempat beliau Bapak Widodo yang ada di Sumber, kita kawal. Setelah itu izin Bapak, random kami memang setelah itu kami akan ke Jogja. Kebetulan di Jogja kok ada teman kami BSJL yang punya kemampuan lebih gitu. Kenapa saya katakan kemampuan lebih? Mohon berdiri Bu Ratna. Ibu Ratna. Bu Ratna, teman-teman YouTuber, besok kalau tempat di Bu Ratna segala sesuatunya sudah disiapkan beliau. Ada makanan, ada berbagai cemilan. Dari ini kemarin pun saya sebagai ketua berani kemelinti sama marahin dia. Pak, ini datangnya ke Jogja kapan? Saya kan kesukaan menung. Saya marahin dia. Bu, acaramu setelah acaraku, izinkan acaraku dulu, baru acara kita ke Jogja. Saya bilang, Bu Ratna ingin ditadangi teman-teman BSJN di Yogyakarta, dan teman-teman di YouTuber semangatnya melebihi orang nagih hutang. Ini, makasih Bu Ratna. Jadi kami lahir dari masyarakat umum biasa, kami tidak punya bandar Pak. Teman-teman kita nggak punya bandar ya. Kalau kita punya bandar sudah bisa buat puting beliau mungkin kita. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bahasa kami, penyampaian kami, tapi Sudarsono tidak pernah takut. Ikrar Nusa Bakti berani kita hujat juga. Dedi Sitorus pun juga saya laporkan ke Polda, meskipun setelah itu saya WA Mas Pak Syarif untuk minta surat kuasa. Dijawab ya kayaknya orang mungkin, lagi pun padahal kalau di sana dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Ujung-ujungnya harus ada surat kuasa. Itu saja gitu. Makanya kalau banyak cerita mungkin kurang baik, kami mohon maaf. Sudah barisan Sudarsono Jokowi Lovers untuk selalu dan selalu berani menyampaikan yang kita yakini benar, yang kita yakini bahwa itu memang harus kita perjuangkan. Kalau tidak kita, siapa lagi? Bersama kita kuat. Tapi kalau kita tidak bisa bersama, ya mungkin akan terjadi. Itu saja Bapak, kurang lebihnya, dan Bapak Ibu semua, terima kasih atas waktunya. Aku kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin setelah ini request daripada teman-teman, insya Allah Bapak Jokowi berkenan, karena datangnya kan satu keluarga, dan mungkin pagi juga ada yang pulang, makanya mohon berkenan Bapak untuk